Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Mulyani dari Universitas PGRI Semarang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 6B, NPM 174100037. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat untuk mata kuliah Seminar Sastra. Makalah saya yang berjudul Analisis Karakteristik Angkatan 45 berdasarkan pendekatan mimetik. Tujuan penulisan ini untuk mengidentifikasikan karakteristik karya sastra pada angkatan 45 dan menganalisis karya sastra berdasarkan pendekatan mimetik pada karya sastra Indonesia. Hasil dari pembahasan ini untuk mengetahui karakteristik corak pada karya sastra angkatan 45, yaitu lebih romantis dan realistis. Selain itu, karya sastra angkatan 45 diwarnai dari pengalaman hidup dan gejolak sosial, politik, budaya yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Terlihat dalam puisi Karawang Bekasi karya Chairul Anwar dan Harimau-Harimau karya Muchtar Lubis dan Semusim lagi dalam karya Andin Dwi Fatma. Kata kunci dalam makalah ini adalah karakteristik angkatan 45 dan pendekatan mimetik dalam karya sastra Indonesia. Pendahuluan karya sastra yang dibuat oleh angkatan 45 dinilai lebih bercorak keindonesiaan dibandingkan dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Kehadirannya sebagai pendobrak nilai-nilai serta aturan sastra memberikan angkatan 45 sebagai pusat perhatian para sastrawan. Pelopor angkatan 45 di bidang puisi adalah Chairul Anwar, sedangkan pada bidang prosa adalah Idrus, lalu pada esai ada H.B. Jasin, dan sebagai lain memiliki kedekatan khusus dengan politik. Dalam mengaji karya sastra, kita harus menggunakan pandangan yang benar. Maka dari itu perlu diperhatikan beberapa aspek dari sebuah karya sastra. Oleh sebab itu, ada yang namanya pendekatan. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan yaitu pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik sendiri adalah pendekatan karya sastra yang mengkaji karya sastra berupa memahami hubungan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Karya sastra pada angkatan 45 juga sebagai karya sastra yang baru karena mereka berhasil meletakkan identitas Indonesia dalam setiap karyanya, tidak seperti karya sastra angkatan-angkatan sebelumnya yang dipengaruhi oleh pengaruh asing. Karakteristik angkatan 45. Angkatan 45 lebih bergaya pada ekspresif, revolusioner, dan nasional. Angkatan 45 juga dikenal sebagai sastra yang bersifat wajar karena menggambarkan kehidupan sewajarnya dan memperkenalkan tokoh-tokoh dalam gaya yang dramatis. Tidak mementingkan analisis fisik tetapi menonjolkan analisis kejiwaan melalui percakapan antar tokoh. Karya sastra yang dianalisis menggunakan pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik sendiri adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dan kenyataan di luar karya sastra. Pendekatan memandang karya sastra sebagai imitasi dan realistis. Menurut Abraham 1981 halaman 89. Analisis karya sastra menggunakan pendekatan mimetik pada karya sastra Chairul Anwar dalam puisinya yang berjudul Karawang Bekasi. Berdasarkan pendekatan mimetik, maka contoh seperti puisi Karawang Bekasi adalah kejadian pembantaian perjuangan Indonesia yang dilakukan oleh Belanda. Chairul Anwar mengetahui saat berjalannya dari Karawang Bekasi. Di situ telah
tinggal ratusan mayat pejuang Indonesia yang ia tuangkan dalam puisi ini sebagai bentuk perjalanan semangat kemerdekaan dan lain-lainnya. Lebih jelasnya, pembantaian Karawade adalah peristiwa pembantaian penduduk Kampung Karawade sebagai terletak di Desa Balongsari, Ramawarti, Karawang, di antara Karawang dan Bekasi. Seperti pada bait pertama dalam karya Chairul Anwar yang berjudul Karawang Bekasi, Belanda menyuruh masyarakat untuk keluar dari rumahnya masing-masing dan menanyakan tempat persembunyian para pejuang Indonesia. Pada bait selanjutnya, tentara Belanda melancarkan pembersihan lagi di Rawade, dan kali ini 30 orang penduduk dibunuh. Diperkirakan korban pembantaian yang lebih dari 431 orang, karena banyak yang hanyut di bawah sungai yang banjir karena hujan deras. Peristiwa tersebutlah yang membuat Chairul Anwar terinspirasi untuk membuat puisi Karawang Bekasi. Meski para pahlawan sudah dimakamkan antara jarak Karawang sampai Bekasi, tetapi mereka yakin bahwa semangat perjuangan mereka akan tetap hidup, maju ke medan perang walau mereka sudah tidak ada. Pendekatan mimetik juga terlihat pada karya sastra Andina Dwi Fatma yang berjudul Semusim dan Semusim Lagi. Latar belakang pada karya ini yaitu menceritakan keluarga yang broken home, mencerminkan kehidupan dari anak broken home. Mereka kurang kasih sayang dan dari kedua orang tua, rentan menderita gangguan kejiwaan, membenci orang tuanya, permasalahan moral, serta mudah mempengaruhi buruk dari lingkungan, tidak mudah bergaul. Pendekatan karya sastra menggunakan pendekatan mimetik pada karya sastra Muchtar Lubis yang berjudul Harimau-Harimau. Di sini ada tokoh Wakatok yang dicerminkan sebagai dukun sakti dan memiliki beberapa anak buah. Tetapi pada akhir cerita tidak terbukti bahwa Wakatok memiliki kekuatan, dia hanya berbohong tentang kekuatan yang dimilikinya. Dalam karya sastra yang berjudul Harimau-Harimau karya Muchtar Lubis, di sini memiliki kehidupan relevan dengan kehidupan nyata, yang dimana para pemimpin memiliki banyak kebohongan-kebohongan pada rakyatnya, serta semena-mena penyelewengan-penyelewengan korupsi. Pada bagian penutup dapat disimpulkan bahwa setiap angkatan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Di sini karakteristik pada angkatan 45 lebih realistis dan romantis, serta realita yang ada dalam kehidupan masyarakat, terlebih sosial, politik, dan budaya. Untuk pendekatan mimetik sendiri dapat digunakan untuk menganalisis sebuah karya sastra 45, terlebih dalam bidang sosial budaya yang lebih relevan pada kehidupan kenyataan pada masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.